Cek. Oke, sambil nunggu yang lain, kita mulai aja ya. Sambil perkenalan dulu materinya apa aja, oke? Gimana kalian kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu izin berbicara. Ya, boleh. Witri izin tidak ikut Zoom karena kuotanya nggak cukup, Bu. Ya, nggak apa-apa. Nanti Ibu upload di YouTube biar bisa dilihat sama yang belum. Oke. Nah, jadi hari ini kita bakal membahas tentang 3 materi vektor. Yang pertama itu ada vektor satuan, yang kedua itu tentang kesamaan vektor, terus yang ketiga itu tentang operasi penjumlahan vektor. Nah, kita langsung masuk ke materi yang pertama aja ya. Tentang masuk boleh disiapkan dulu catatannya mungkin atau kertas. Oke. Nah, kita masuk ke materi vektor satuan. Di video sebelumnya yang udah kalian tonton di YouTube kan sempat dibahas tuh tentang beberapa vektor khusus, yaitu salah satunya merupakan vektor satuan. Kira-kira apa sih definisi dari vektor satuan? Atau vektor satuan itu yang kayak gimana sih? Ada yang ingat? Ada yang mau jawab? Oh, Ibu coba panggil salah satu ya. Coba Rahma deh. Rahma. Halo. Vektor satuan ingat nggak? Kira-kira nih kalau dengan kata vektor satuan, berarti kayak gimana sih ciri-cirinya? Ya, vektor yang Panjangnya satu-satunya. Satu-satuan. Ya. Ya, satu-satuan. Dan arahnya arah dengan sumbu-sumbu. Sumbu koordinat. Ya, betul. Terima kasih Rahma. Oke, jadi vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, kalau misalkan yang searah sama sumbu koordinat, itu namanya vektor basis. Jadi vektor satuan yang searah dengan sumbu koordinat itu dinamakan vektor basis. Nah, kalau vektor satuan ini yaitu vektor yang panjangnya itu cuma satu satuan. Kayak gitu ya, ini pengertiannya. Nah, kayak gimana sih vektor satuan itu maksudnya? Oke, kita bahas dulu nih tentang vektor basis yang tadi udah disebutin sama Rahma. Vektor basis itu vektor satuan yang arahnya searah dengan sumbu-sumbu koordinat. Maksudnya kayak gimana? Misalkan, ini yang materi kemarin ya. Vektor satuan yang searah dengan sumbu X itu dinamakan vektor I. Terus yang searah dengan sumbu Y itu dinotasikan dengan apa? Ada yang ingat? Dengan sumbu apa, Ibu? Dengan sumbu Y. Itu vektor apa? J. Ya, vektor J. Terus kalau yang dengan sumbu Z? Vektor K. Vektor K. Nah, kayak gimana sih panjangnya satu satuan teh? Nah, panjangnya satu satuan itu kan kalau misalkan di sumbu koordinat nih, kita suka ada skala-skalanya ya, antara 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, satu satuan itu berarti maksudnya kayak gini nih, panjangnya itu ada satu kotak kayak gini, skala satu kotak. Berarti kalau misalkan ini vektor satuan yang searah dengan sumbu sumbu X itu dinamakan I, artinya dia itu panjangnya satu kotak di sumbu X. Kayak gitu. Kalau yang J berarti kan searah dengan sumbu X ya, sumbu Y itu ke atas, itu satu kotak ke atas maksudnya ke sumbu X-nya, sumbu Y. Gitu. Itu dinamakan dengan vektor satuan. Okay.
Nah, sekarang kita bakal ngebahas vektor satuan yang searah dengan suatu vektor tertentu. Kan kalau tadi itu searah dengan sumbu X, sekarang itu searah dengan suatu vektor tertentu. Kan vektor itu bentuknya bisa macam-macam ya. Ada yang miring ke atas, atau miring ke bawah, miring ke kanan, dan sebagainya. Nah, sekarang kita nentuin nih cara nyari vektor satuannya. Oke. Nih, misalkan terdapat vektor A. Vektor A contohnya kayak gini, dari 0 sampai titik A. Nah, panjangnya itu modulus dari A ya, atau mutlak vektor A. Nah, vektor satuan, misalkan kita notasikan vektor satuan itu dengan P, vektor P. Nah, berarti kan tadi vektor satuan itu skalanya satu kotak nih, satu kotak kayak gini. Tapi dia searah sama si vektor A yang miring ini. Berarti kan kurang lebih segini lah ya, si panjang vektor satuannya itu. Nah, ini namanya vektor satuan P yang searah dengan vektor A. Oke, gitu. Oke. Itu bisa dipahami konsep dari geometriknya ya. Kebayang? Nah, sekarang cara nyari vektor P-nya kayak gimana? Cara nyari vektor P atau vektor satuannya itu rumusnya 1 per modulus dari vektor A atau modulus dari vektor yang searah dengan vektor yang mau ditanyakan dikali vektor A-nya. Atau bisa juga ditulis kayak gini. Ini kan kalau 1 dikali dengan sesuatu itu hasilnya pasti sesuatu itu ya, makanya bisa dipersingkat jadi vektor A dibagi panjang vektor A. Oke. Ingat-ingat lagi kalau misalkan panjang vektor itu misalkan ada A vektornya X1 Y1 berarti modulusnya sama dengan akar dari apa? X1 kuadrat ya, ditambah Y1 kuadrat. Ingat ini. Oke. Kita ke contoh soal. Contoh soalnya. Yang pertama, tentukan vektor satuan yang searah dengan vektor basis C min 2, 1, 2, vektornya itu. Ya, dan ya, tentukan vektor satuan dari yang searah dengan vektor C. Caranya, kita ke rumus ya. Berarti vektor P sama dengan 1 per modulus vektor C dikali vektor C-nya. Berarti 1 per vektor C-nya itu kan min 2, 1, 2. Nah, tadi kalau nyari modulus itu berarti min 2 dikuadratin, 1 dikuadratin, 2 dikuadratin ya. Makanya di sini min 2 kuadrat tambah 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Dikali si vektor C-nya. Min 2, 1, 2. Kayak gitu. Berarti kita hitung min 2 dikuadratin 4, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 2 dikali vektor C-nya. Berarti 1 per akar dari 4 tambah 1 tambah 4 itu 9 ya. Jadi 1 per akar 9 dikali vektor C-nya. Akar 9 itu sama dengan 3 kan? Makanya 1 per 3 dikali vektor C-nya. Gitu. Nah, 1 per 3 ini merupakan suatu bilangan real. Kalau misalkan ada bilangan real atau skalar dikali dengan vektor, itu nanti si skalarnya dikali ke sini, dikali ke sini, sama dikali ke sini. Maka si vektor P-nya itu jadinya min 2 per 3, karena 1 per 3 dikali negatif 2, terus 1 per 3 dikali 1 jadinya 1 per 3, 1 per 3 dikali 2 jadinya 2 per 3. Jadi vektor P-nya itu min 2 per 3, 1 per 3, 2 per 3. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Ya, kalau enggak kita lanjut ya ke soal yang kedua, contoh soal yang kedua. Nah, misalkan ada titik-titik, ada titik D
negatif 10,9 sama titik E negatif 7,5. Maka vektor satuannya adalah berapa? Kira-kira kita harus tentuin apa dulu sih kalau kayak gini? Ada titik, terus udah gitu yang ditanyain si vektor satuannya. Berarti harus dicari apa dulu? Modulusnya. Cara nyari modulusnya gimana? Dipangkatin. Apa yang dipangkatin? Yang pertama titik E dulu, negatif 7 kuadrat tambah 5 kuadrat. Oke, kita bahas ya. Nah, gimana Krisa? Ya, udah Bu gitu dong. Ya udah. Nah, pertama kita cari dulu si vektor DE. Kan vektor itu berarti dari titik pangkalnya itu D ya. Titik ujungnya itu E kan. Berarti kita cari dulu si vektor DE-nya. Cara nyari vektor DE, caranya gimana kalau ada titik pangkal sama ujung? Berarti DE. Berarti E dikurang D ya. Ya. Koordinat titik E dikurang koordinat titik D. Berarti jadinya min 7 dikurang negatif 10. Ini min 7 dikurang negatif 10 sama 5 dikurang 9. Berarti jadinya, ini kan kalau negatif ketemu negatif jadi positif ya. Berarti min 7 tambah 10, 5 kurang 9. Jadi vektor DE-nya itu 3, negatif 4. Ini vektor DE-nya. Nah, sekarang boleh dicari dulu modulusnya atau mau langsung masuk ke rumusnya juga boleh. Kita langsung masuk ke rumusnya aja. Berarti vektor P sama dengan tadi vektor DE dibagi modulus vektor DE ya. Jadinya vektor DE-nya itu tadi 3, negatif 4. Modulusnya berarti akar dari 3 kuadrat ditambah negatif 4 kuadrat. Berarti jadinya 3, negatif 4 ini DE-nya dibagi akar dari 9 tambah 16. Berarti vektor P-nya itu sama dengan ini vektor D 3, negatif 4 dibagi akar 25. Akar 25 itu 5 ya. Berarti vektor P-nya itu jadinya 3/5, negatif 4/5. Gitu. Kebayang? Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Nah, katanya ada vektor OA. Kita ilustrasiin ya. Nah, katanya ada vektor OA, berarti dari titik 0,0 sampai ke suatu titik A. Nah, panjangnya itu 39 satuan. Terus mempunyai arah yang sama dengan vektor N. Jadi ada vektor N searah dengan vektor OA. Misalkan di sini ya. Nah, ini tuh vektornya 5i tambah 12j. Berarti kalau kayak gitu, si sumbu X-nya ada di 5, sumbu Y-nya ada di 12 ya. Sekarang kita harus nentuin si koordinat dari vektor OA ini. Ini titik ujungnya berapa sih? Kayak gitu. Berarti gimana caranya? Pakai yang vektor satuan dulu. Kita cari dulu si vektor satuannya. Ini misalkan vektor P. Setelah itu, setelah ketemu vektor P-nya, baru dikali dengan panjang dari vektor OA. Coba. Cari dulu vektor P. Cari vektor satuan P searah N. Searah vektor N. Berarti kayak gimana tuh?
Coba dulu. Ibu kasih waktu 3 menit ya buat nyari vektor satuan P yang searah N-nya. Oke, nanti kita bahas. Sama ini tuh berapa? Mas. Ada yang udah ketemu vektor P-nya? Aku, Bu. Gimana? Vektor P-nya berarti berapa? 5/13 sama 12/13. 5/13 sama 15/13. 15/13. Oke. Caranya itu kayak gini ya. Oke. Pertama berarti kan tadi berdasarkan ilustrasi yang ini, berarti vektor P itu vektor satuan dari vektor N sama vektor OA ya. Nah, pertama berarti kita cari dulu vektor P-nya dari si vektor N. Oke, jadinya 1/n
akar dari 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat dikali vektor n-nya, 5, 12. Setelah itu berarti dioperasikan, jadinya 5 kuadrat ini 25, ini 12 kuadrat ini 144. Berarti 25 tambah 144, 169 ya. Jadi 1 per akar 169 dikali vektor n. Berarti jadinya 1 per 13 dikali vektor n 5, 12. Sebenarnya boleh dikaliin ke dalam, boleh enggak juga nggak apa-apa kayak gini doang. Karena nanti kita mau cari si koordinat vektor OA-nya. Nah, sekarang kita masuk nih. Kan tadi vektor P itu sama dengan vektor satuan dari vektor OA juga kan. Berarti kita bisa cari OA per modulus dari OA sama dengan vektor P. Nah, berarti kalau kita mau cari vektor OA-nya, yang ini modulusnya kan diketahui. Kita pindahin ke sini. Kalau pindah jadinya kali ya, kalau di bawah. Berarti jadinya vektor OA sama dengan vektor P dikali modulus vektor OA. Oke. Berarti vektor OA-nya sama dengan P-nya, ini P-nya, dikali panjang OA-nya. Oke. Terus kita bisa coret nih. Ya kan? Karena ini 1 per 13 itu angka atau skalar biasa, 39 juga skalar biasa, makanya bisa kita coret langsung. 39 bagi 13 berapa? 3. Ya. Oke. Berarti jadinya 3 dikali vektor n, 5, 12. Jadinya 3 kali 5 sama 3 kali 12. Berarti vektor OA-nya itu 15, 3, 6. Oke. Kebayang? Ada yang mau ditanyain dulu terkait vektor satuan? Ibu mau tanya. Boleh. Kan tadi teh dicoret 39 bagi 3 jadi 3. Kan 1 per 3 tapi langsung dikali aja biasa jadinya. Iya. Gimana? 1 per 3 itu yang mana? Oh, jadi dari sini kan jadi 3 kali 1 terus langsung biasa aja. Iya. Ini kan jadinya 1 per 3 dikali 39 ya. Kita bisa coret si 39 sama 13-nya. Berarti ini sisa 3. Yang ini sisa 1 ya. Berarti jadinya 3 kali 1 per 1. 3 per 1 itu 3 ya. Kayak 3 kali 5 sama 3 kali 12. Gitu. Oke. Yang mau ditanyain lagi? Kalau enggak, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu tentang kesamaan vektor. Nah, jadi 2 buah vektor dikatakan sama, misalkan ada vektor A sama vektor B nih. Dikatakan sama itu kalau arahnya sama, misalkan yang satu miringnya ke atas, berarti yang satu juga harus miring ke atas. Terus syarat yang kedua, panjang dari vektornya itu sama. Jadi kalau misalkan ada vektor AB, panjangnya sama nih, tapi yang satu ke atas, yang satu ke bawah arahnya. Nah, itu berarti bukan merupakan vektor yang sama. Kayak gitu. Catatan, kesamaan 2 buah vektor tidak ditentukan oleh posisinya. Kayak gitu. Kita lihat ke contohnya. Maksudnya posisi itu kayak gimana, kita lihat ya di selanjutnya. Di contoh soal yang pertama. Oke. Misalkan ada titik A 1,4, B negatif 3,1, terus R 3,1, dan S negatif 1,4. Nah, kita buktikan bahwa vektor AB itu sama dengan vektor RS. Berarti nanti angka-angkanya itu sama. Gimana? Vektor, kita cari dulu vektor AB. Berarti vektor AB, cara nyarinya gimana? Vektor AB, berarti apa dikurang apa? Dikurang A. Dikurang A. B dikurang A. AB sama dengan basis vektor B dikurang basis vektor A. Jadinya negatif 3, negatif 1 dikurang
1 negatif 4. Negatif 3 dikurang 1, jadinya negatif 4 ya. Terus negatif 1 dikurang negatif 4. Negatif ketemu negatif jadi positif. Berarti negatif 1 tambah 4 jadi 3. Berarti vektor AB-nya itu negatif 4 sama 3. Oke. Sekarang kita cari RS. Kalau misalkan ternyata RS juga negatif 4 sama 3, berarti AB sama RS itu sama. Tapi kalau misalkan beda, berarti beda. Bukan merupakan vektor yang sama. Kayak gitu. Kita cari RS, berarti RS cara nyarinya? S dikurang R. Kurang R. S dikurang R. S dikurang R, berarti jadinya min 1, 4, dikurang 3, 1. Min 1 kurang 3, jadinya min 4 ya. Punya utang 1, utang lagi 3. Terus 4 kurang 1, jadi 3. Nah, karena AB tadi min 43, terus RS juga min 43, sama kan si vektornya? Berarti terbukti kalau vektor AB itu sama dengan vektor RS. Kayak gitu. Terus AB berarti sama dengan RS. Gitu ya. Ilustrasinya kayak gimana? Nah, kita lihat di sumbu koordinat. AB-nya itu tadi di sini A-nya A-nya 1 min 4, B-nya itu min 3 min 1. Terus R-nya itu 31, S-nya min 1,4. Nah, kita lihat A ke B arahnya sama ya, ke atas. Terus R ke S juga sama arahnya, sama-sama ke atas. Terus si modulusnya juga sama kan? Modulus itu kita bisa cari dari berarti min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat akar dari. Jadinya akar dari 25, jadinya 5 ya. Ini juga sama, akar dari min 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, jadi ini akar 25, 5. Modulusnya juga sama. Arahnya sama, modulusnya sama. Berarti AB sama RS itu merupakan vektor yang sama. Oke. Next, kita ke contoh soal yang kedua. Nah, diketahui jajar genjang KLMN dengan koordinat titik K-nya itu ada di negatif 2, negatif 3, L-nya ada di negatif 1,1, terus M-nya ada di 4, negatif 2. Nah, kita tentuin N-nya itu ada di mana. Kayak gitu. Kalau misalkan jajar genjang, berarti kan sisinya itu sama ya, sisi yang berseberangannya sama kan. Nah, kita bisa pakai kayak gini. Jadi, oke, ini kita kasih titik-titik aja ya. Nah, ini jajar genjang KLMN ya. Nah, berarti kita bisa pakai kesamaan vektor KL sama vektor ini misalkan N, MN. Ya. Nah, caranya berarti kita misalin dulu si N-nya itu pakai X, Y. Berarti dengan kesamaan jadinya KL sama dengan MN. KL-nya berarti apa kurang apa? L kurang K. L kurang K. Kalau MN-nya berarti apa kurang apa? N kurang M. N kurang N dikurang M. Jadinya tadi kan L kurang K ya. L-nya min 1, dikurang negatif 2, negatif 3. Sama dengan N kurang M. N-nya XY dikurang 4, negatif 2. Berarti jadinya itu, ini kan negatif ketemu negatif, positif. Berarti min 2 ditambah, min 1 ditambah 2, jadinya 1. 1 dikurang negatif 3. Ini ketemu ini, positif. Jadinya 1 ditambah 3, 4. Oke. Sekarang yang sebelah kanan. Berarti X dikurang 4, tulis saja X kurang 4. Terus Y dikurang negatif 2. Negatif ketemu negatif, positif. Jadinya Y plus
2. Kayak gitu. Berarti nanti karena sama, atas ini kita bisa bikin persamaan sama dengan ini. Yang bawah kita bikin persamaan sama dengan ini buat cari si X sama Y-nya. Oke, berarti X min 4 sama dengan 1. X-nya jadi ini pindah ya, jadi plus 4. Berarti X-nya sama dengan 5. 1 tambah 4. Yang Y-nya, Y plus 2 sama dengan 4. Plus 2 pindah ruas jadi min 2. Berarti Y sama dengan 2. Kayak gitu. Berarti koordinat si N-nya itu ada di 5,2. Oke. Kebayang? Oke. Ada yang mau ditanyain dulu terkait kesamaan matriks, kesamaan vektor? Kalau udah jelas, kita lanjut ke operasi penjumlahan vektor, materi yang terakhir. Nah, oke. Jadi hasil dari dua vektor atau lebih, kalau dijumlahin itu dinamakan vektor hasil atau resultan. Jadi misalkan kalau misalkan ditanyanya berapa resultan dari vektor AB, berarti itu A ditambah B. Kayak gitu kalau soalnya. Pakai kata-kata resultan. Gitu ya. Contohnya di penjumlahan vektor ini ada 3 metode. Yang pertama, metode jajar genjang. Terus nanti ada metode segitiga dan metode segi banyak. Kita ke metode jajar genjang dulu. Maksudnya metode jajar genjang adalah misalkan ada vektor A nih, terus sama vektor B. Yang A-nya ke atas, yang B-nya ke bawah. Nah, cara nyari penjumlahannya itu kita satuin dulu si A sama B-nya di titik apa ya kalau yang di bawah tuh titik mulainya ya. Nah, kita satuin dulu titik mulai A sama titik mulai B. Oke. Setelah itu kita bikin titik-titik yang searah dan panjangnya sama kayak vektor A. Terus di sini juga bikin titik-titik yang searah dan panjangnya sama kayak vektor B, sehingga membentuk jajar genjang. Nah, hasil dari A plus B-nya itu yang ini. Ini ya, titik-titiknya. Nah, hasil A plus B-nya itu dari titik ujung ini yang tadi udah disatuin sampai ke titik pertemuannya. Begitu, yang ini, A plus B. Itu secara geometrisnya. Terus yang kedua itu ada metode segitiga. Kalau metode segitiga, misalkan ada A sama ada B. Nah, titik ujung A, titik mulai A, ini titik ujung A kan. Nah, kalau yang tadi itu yang disatuin titik mulai A sama titik mulai B, kalau ini titik ujung A itu disatuin sama titik ujung B. Kayak gitu, jadinya kayak gini. Oke. Nah, hasil dari A plus B-nya itu yang ini, dari sini sampai ke ujung sini. Kayak gitu. Itu A plus B-nya. Terus ada lagi metode segi banyak. Nah, metode segi banyak ini pengembangan dari metode segitiga. Jadi misalkan ada vektor A, kalau misalkan ditambah vektor B, berarti nanti kita nambahin di ujungnya. Di ujung titik vektor A-nya. Terus kalau misalkan ada lagi ditambah vektor C, berarti nambahin lagi di ujung titik vektor B. Ada lagi ditambah vektor D, berarti nambahin lagi di ujung vektor C. Nah, hasilnya itu dari titik mulai A sampai ke ujung titik D. Gitu. A plus B plus C-nya. Itu secara geometrisnya atau gambarannya. Gitu. Nah, secara aljabarnya kayak gimana? Secara aljabarnya, misalkan ada vektor A. Vektor A-nya itu XA, YA, ZA. Sama vektor B, XB, YB, ZB. Nah,
hasil dari A plus B-nya itu tinggal dijumlahin. Berarti X ditambah X, Y ditambah Y, Z ditambah Z. Kayak gitu. Ini rumusnya. Jadi atas ditambah atas, tengah ditambah tengah, bawah ditambah bawah. Kalau misalkan ada di ruang 2, berarti kan cuma X sama Y doang ya. Berarti X ditambah X, Y tambah Y doang. Kayak gitu. Contoh soal. Nomor 1. Ketahui vektor basis A-nya itu min 3, 5. Vektor basis B-nya itu 8, min 3. Tentukan A plus B. Jadi gimana caranya? A plus B. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba jawab? A plus B berarti hasilnya 5, 2, Ibu. 5 sama 2, Bu. 2. Oke, betul ya. Jadinya, berarti kan kalau secara geometrisnya nih, misalkan ada vektor A ke sini, ke negatif 3,5. Terus ada vektor B ke 8, negatif 3. Nah, kalau pakai jajar genjang, berarti kan kita satuin dulu si titik ininya ya, titik awalnya. Terus kita jadiin jajar genjang yang ini, yang biru titik-titik ini sama dengan vektor A, yang ini sama dengan vektor B. Berarti hasilnya itu ke sini ya. Kesini. Nah, ini tuh berapa? Kayak gitu secara geometrisnya. Nah, kalau misalkan pakai aljabar, berarti A plus B sama dengan negatif 35 ditambah 8 negatif 3. Jadinya atas tambah atas, bawah tambah bawah. Berarti min 3 tambah 8, 5 ditambah negatif 3. Jadinya 5 sama 2. Gitu. Oke. Bisa dipahami yang ini? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Nah, misalkan ada titik A 8,1, titik B 4,4, titik C min 2,2, dan titik D min 4, min 3. Tentukan vektor AB ditambah vektor CD. Yang diketahuinya titik-titik, ditentukannya vektor AB tambah CD. Kira gimana? Berarti cari dulu vektor AB sama vektor CD-nya ya, dari titik-titik yang diketahui. Kasih waktu 3 menit ya.
Ada yang udah? Hasilnya, Bu, Ya, hasilnya. negatif 6 dan negatif 2. Dan negatif 2, caranya gimana? Pertama dicari dulu vektor AB-nya. Sama dengan B dikurangi A. Hasilnya negatif 4 dan 3. Ya. Yang vektor CD-nya D dikurangi C sama dengan hasilnya negatif 2 dan negatif 5. Lalu hasilnya dijumlahkan, Bu. Hasilnya dijumlahkan, berarti jadinya min 4 tambah min 2 ya. Terus 3 ditambah negatif 5. Berarti jadinya min 6 sama min 2. Kayak gitu. Oke, nah ini secara geometrisnya ya. Jadi kan asalnya misah-misah tuh si vektornya. Yang AB itu di sini, yang biru ini, terus tadi yang CD itu, yang ini, yang hijau di bawah. Nah, kalau misalkan secara yang tadi metode segitiga, kita pindahin. Berarti yang ujung ini, yang awal, titik C, dipindahin ke ujung titik AB. Terus jadinya D-nya ada di sini nih. Nah, setelah itu berarti hasilnya kan dari A sampai ke D ya, hasil penjumlahannya teh. Nah, hasil penjumlahan vektor AB plus CD itu akan sama dengan hasil vektor AD. Gitu. Cara geometrisnya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Terkait materi, 3 materi tadi. Kalau enggak, nah, Ibu stop sharing dulu ya. Oke, nah materi pertemuan sekarang udah habis. Berarti minggu depan itu kita latihan soal di quizzes. Jadi buat hari ini nggak ada tugas gitu, oke? Tugasnya di minggu depan quizzes ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyain dulu atau mau disampaikan, Ibu tutup pembelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Kita tutup dengan doa masing-masing ya. Doa mulai. Amin, selesai. Oke, semoga bisa dipahami dengan baik. Kalau misalkan ada yang lupa-lupa tentang materinya, filenya udah Ibu upload di GCR, tinggal videonya nanti Ibu upload ke YouTube biar bisa di-review ulang. Oke. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan live. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.